مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Berbicara tentang luka pasti identik dengan hati yang sakit. Karena hati adalah titik sentral ataupun raja yang akan mengatur anggota tubuhnya. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pasukan hati yang tampak oleh panca indera adalah seluruh anggota badan manusia yang mampu dilihat oleh mata indrawi yang kesemuanya itu tunduk dan patuh kepada hati. Tiada suatu bagian pun yang berani menyeleweng dari perintah hati, apalagi membuat suatu perintah tersendiri yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Sebagai misal, hati memerintahkan sang tangan untuk mencuri barang milik seseorang, maka seketika itu juga sang tangan akan menurut dan patuh terhadap perintah hati. Bagaimana hati adalah raja, maka hati merupakan sumber kebahagiaan seseorang. Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut pasti tidak mudah, karena hati terkadang masih bisa diperbudak oleh amarah dan syahwat. Kemudian dengan adanya amarah dan syahwat, maka sulit untuk mendapatkan ketenangan hati. Karena jikalau seseorang ingin mendapatkan ketenangan jiwa, maka ia harus menutup pintu hatinya dari arus syahwat yang mampu membawanya ke pusat kedurhakaan, jurang kemaksiatan, dan berbagai amal perbuatan yang dapat menghambat seseorang hamba dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan hati juga harus senantiasa memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Sifat-sifat manusia pada dasarnya berasal dari hatinya. Sifat-sifat tercela muncul dari hati yang kotor, buruk, dan penuh dosa. Seseorang yang memiliki hati yang bersih atau hidup akan selalu waspada terhadap berbagai hal yang tidak baik. Apabila ia dihadapkan dengan keburukan, maka ia meninggalkannya, membencinya, bahkan tidak mau sedikit pun menoleh kepada keburukan itu. Hati yang sakit seringkali dihinggapi kelalaian dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang ia kesulitan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut karena banyak godaan dunia yang tidak mampu dihalaunya hingga masuk ke jurang kesesatan. Oleh sebab itu, hati yang sakit harus segera diobati dengan obat hati agar tidak menjadi hati yang mati. Sebab ketika seseorang telah tidak bisa membedakan antara keburukan dan kebaikan atau telah matinya hati, maka tidak ada obat selain hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih akan menghasilkan jiwa yang tenang dan bahagia. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, bahwa kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan yang meliputi dua dimensi, yakni dimensi dunia dan dimensi akhirat. Kebahagiaan di dunia didapat dari jiwa yang tentram, sedangkan kebahagiaan akhirat adalah ketika bertemu dengan Sang Khalik. Di antara kunci-kunci kebahagiaan itu yakni dengan sholat, karena sholat termasuk kunci kebahagiaan yang paling besar. Di dalamnya seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatnya, tunduk kepadanya. Memperbanyak mengingat Allah juga merupakan kunci kebahagiaan, karena di dalamnya akan mengakibatkan kelapangan dada dan ketenangan jiwa, sehingga tidak jarang juga kebanyakan orang tidak bahagia karena lalai dari mengingat Tuhannya. Selain itu, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya juga merupakan asas kebahagiaan, karena hal tersebut Al-Quran adalah ruh kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi menawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian.